Siapa sebenarnya yang mereka serang? Si Hao berdiri di kejauhan, cahaya suci di matanya tertahan, tidak memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan, mengamati dengan tenang. Ini semua terlalu cepat, dua ahli hebat menyerang. Gaya Putri Yaoyu tak tertandingi, pakaiannya berkibar-kibar saat ia turun dari langit, seolah-olah Dewi Bulan turun ke dunia manusia. Tangan putihnya bergerak ke atas, lalu cahaya putih suci melonjak, sehingga menyilaukan orang lain hingga tak dapat membuka mata mereka. Xuan Kun mengeluarkan suara gemuruh, rambutnya yang panjang berkibar-kibar. Tangannya membentuk jejak, turun dengan kekuatan Gunung Tai, menghantam tempat ini hingga langit runtuh. Boom! Tempat ini meledak, kekuatan yang melonjak mengalir turun, menyerang seseorang yang saat itu sedang bertarung. Wang Xi dalam bahaya. Si Hao berkata dalam hati. Ia yakin bahwa kedua orang ini sedang menyerang Wang Xi, lagi pula, Putri Yaoyu menentang Wang 11. Mereka berdua berasal dari keluarga yang berbeda umur panjang, dan bersaing satu sama lain sepanjang waktu. Akan tetapi, hasilnya berbeda dari apa yang diantisipasinya. Terlebih lagi, Wang Xi juga bergerak, memperlihatkan sejenis seni surgawi kuno yang dikuasainya untuk menyerang Lu Tuo, gagah berani dan kuat, auranya mendominasi. Ini adalah perubahan yang mengejutkan. Tiga ahli hebat menyerang, menggunakan metode mereka yang paling kuat untuk menyerang Lu Tuo pada saat yang sama, menempatkannya dalam situasi yang berbahaya. Ekspresi Si Hao berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Putri Yaoyu dan Wang Xi akan menyingkirkan perbedaan mereka sendiri, tidak lagi saling menentang dan bergabung dengan pihak lain. Jelas bahwa ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang direncanakan oleh Putri Yaoyu, Xuan Kun, dan Wang Xi sejak lama, sebuah kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Ini pukulan yang mematikan. Hal ini benar-benar membuatnya mendesah dalam hati, bahkan lawan dan rival mampu berjalan bersama untuk menghadapi Lu Tuo. Ini sudah membuktikan betapa tidak biasa mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Boom! Guntur terus-menerus meletus di kehampaan, dan bahkan ada lebih banyak naga sejati dan Phoenix surgawi yang terbang ke sana kemari, begitu pula kilin yang meraung. Teknik-teknik berharga sedang dipertunjukkan, seni-seni surgawi bermunculan. Pemandangan seperti ini sungguh mencengangkan. Langit mulai terbelah, seluruh dunia bergetar. Ini adalah pertarungan antara makhluk muda yang unggul. Tempat itu dikelilingi oleh energi yang kacau, semua jenis teknik berharga menari-nari, seni surgawi menampilkan kekuatan mereka yang tak tertandingi, benar-benar mengerikan. Tempat itu berkabut dan tidak jelas. Hanya ketika energi abadi terbakar dan melepaskan cahaya yang menyilaukan, orang lain dapat melihat apapun. Cahaya abadi mengalir ke surga, membelah langit dan bumi. Di bawah penyergapan ini, Lu Tuo memuntahkan seteguk besar darah, akhirnya terluka, segera setelah menerima kerusakan serius. Dia terbang keluar dari pertarungan, jatuh di kejauhan. Hebat sekali! Para pengikutnya berteriak, ingin memberikan bantuan. Di kejauhan, banyak orang yang melihat kejadian itu, semuanya terdiam, karena mereka telah menyaksikan pertempuran hebat ini sepanjang waktu. Mereka tidak menduga hasil seperti ini. Nona muda Wang Xi, Putri Yaoyu, dan Yuan Kun sebenarnya sudah punya rencana sebelumnya. Mereka akan melenyapkan Lu Tuo. Semua orang mendesah. Lu Tuo yang muda dan kuat begitu mempesona dan menakjubkan, apakah dia akan mati? Pertarungan ini membuktikan kekuatannya, atau yang lain tidak perlu menunjukkan rasa takut yang menahan diri, memutuskan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Membunuh. Tiga orang lainnya mengejarnya, mengambil tindakan pada saat yang sama, menggunakan seni surgawi kuno yang tak tertandingi untuk menekan laki-laki kuat ini yang mencoba lari. Lu Tuo meraung, suaranya bagaikan guntur, melenyapkan banyak binatang berbulu merah di sekitarnya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, bergegas menuju cakrawala, ingin meninggalkan medan perang ini. Di kejauhan tampak beberapa orang penonton yang terpental oleh gemuruh itu hingga badan mereka terhuyung ke sana kemari, ada yang muntah darah. Lu Tuo secepat kilat, meninggalkan serangkaian bayangan, hendak menghilang. Hanya Wang Xi, Xuan Kun, dan Putri Yaoyu. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah, semuanya adalah makhluk muda yang hebat yang mengolah 3 untai energi abadi, makhluk paling kuat di generasi ini. Mereka mengikuti di belakang, sulit untuk disingkirkan. Selain itu, mereka mengaktifkan metode hebat yang tak tertandingi lagi, mulai menyerang.
Seni surgawi kuno dipertunjukkan, langit dan bumi terbelah. Meskipun Lutuo berlari, dia juga menyerang untuk bertahan, atau dia akan sangat menderita. Dia tidak membuka jarak yang cukup, masih dikelilingi oleh yang lain. Boom! Ini adalah tabrakan hebat. Simbol-simbol bergejolak, teks-teks tulang bermunculan, sangat cemerlang. Lutuo meraung marah, luka-lukanya menjadi semakin serius. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya, jatuh ke tanah. Ini bukan hanya sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya, tetapi juga sesuatu yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Ketiga pemuda hebat itu benar-benar menyerangnya bersama-sama, bekerja sama, hasil ini sangat mengejutkan. Darah kembali menyembur keluar. 9 nyawa Lutuo langsung terenggut, ekspresinya kini sangat putus asa. Pertarungan untuk mempertahankan hidupnya ini terlalu mengerikan, tetapi pada akhirnya, ia masih bisa mempertahankan hidupnya. Banyak tulang di tubuhnya yang retak, vitalitasnya sangat terganggu, tidak mampu bersaing dengan kuat. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dia berhasil melarikan diri pada akhirnya. Esensi darahnya menyala, mengaktifkan seni surgawinya sendiri, menghilang dari tempat ini, menghilang. Para pengikut orang-orang ini tentu saja tidak dapat mengikutinya. Kecuali Si Hao, mereka semua tertinggal. Mereka yang bisa melihat pemandangan ini adalah semua orang yang melewati tempat ini, serta orang-orang yang berada di area ini sejak awal. Kalau tidak, mereka juga tidak akan melihat sosok para ahli yang kuat itu. Si Hao mengikutinya, diam-diam mengamati dari kejauhan, tidak mengambil tindakan. Pada saat kritis terakhir, ia merasakan dorongan untuk mengejar Lutuo yang terluka parah, tetapi ia menahan diri pada akhirnya. Kaca! Kilatan petir yang mengerikan meletus di kehampaan, lalu terdengar suara teriakan naga dan raungan harimau. Bahkan ada lebih banyak jenis sosok abadi dan cahaya abadi yang muncul. Ini benar-benar buruk. Ada seseorang yang menunggu kesempatan ini. Putri Yaoyu sangat menakjubkan, bergerak bersama Xuan Kun, tiba-tiba menyerang Wangxi, dan terjadilah pertempuran hebat. Segala sesuatunya terjadi secara tiba-tiba, lebih banyak rencana kini dilaksanakan. Itu karena Putri Yaoyu dan Wangxi pada dasarnya adalah rival, selalu bersaing. Mereka selalu saling menentang dengan kekerasan yang sama, meskipun mereka baru saja bekerja sama sebentar. Suara-suara terdengar terus-menerus. Wangxi melawan balik, bertempur hebat melawan mereka. Selama proses ini, mereka awalnya tidak ingin diawasi oleh semua orang, tetapi sekarang karena sangat berisik, kemungkinan besar terlalu sulit untuk menutupinya. Mereka juga tidak ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan kesempatan di tempat ini. Seberkas cahaya ilahi bersinar, terbang melintasi angkasa, menghancurkan semua jenis simbol teknik yang berharga. Pertarungan lain antar raksasa pun meletus. Seni surgawi ketiga individu itu muncul kembali. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wangxi. Melawan dua ahli hebat sendirian pasti tidak akan berakhir baik baginya. Dia harus melarikan diri. Hanya saja, mereka berdua terlalu kuat. Saat dia menyerang, dia juga mengalami bencana yang sama seperti Lutuo sebelumnya. Dia disergap, dan menderita luka serius. Wangxi layak menjadi wanita surgawi dari keluarga yang berumur panjang. Di bawah berbagai serangan Putri Yaoyu, dia masih bisa lari keluar, menghilang dari tempat ini. Pergi! Saat dia mendekati Si Hao, dia melepaskan hamparan cahaya misterius, membungkusnya dan membawanya bersamanya. Butuh bantuan? Aku bisa mengambil tindakan menggantikanmu, kata Si Hao. Kamu bukan lawan mereka, tidak perlu mengambil risiko, kata Wangxi. Setelah berlari pada jarak tertentu, ia berhenti, lalu segera duduk dan meminum pil dewa, lalu bermeditasi di tempat untuk mengobati luka-lukanya dan memulihkan vitalitasnya. Si Hao tidak bergerak, hanya berdiri di sana untuk menawarkan perlindungan. Tak lama kemudian, Wangxi membuka matanya. Setelah menderita serangan dari orang-orang dengan 3 untai energi abadi, tidak mungkin lukanya akan sembuh secepat itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain berdiri. Kalau tidak, mereka mungkin akan menyusulnya. Mereka terus berjalan ke suatu arah, dan tanpa diduga pergi ke tempat yang dituju Lutuo. Wangxi tidak menyeka darah di tubuhnya, jadi jelaslah dia baru saja mengalami pertempuran hebat, sekarang dia berlari tergesa-gesa. Lutuo! Si Hao menyipitkan matanya. Dia melihat sosok yang menghalangi jalan. Rambut hijaunya berkibar, seluruh tubuhnya menakutkan seperti puncak gunung.
Wangsi berhenti, melihat ke depan, tidak mengambil tindakan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan tenang, kita harus berjuang kembali, melukai mereka berdua juga. Kalau tidak, dengan vitalitas kita berdua yang terluka parah, kita akan diperlakukan sebagai mangsa yang terluka dan dengan mudah berakhir dalam posisi bertahan. Lutuo mengangguk setelah terdiam sejenak, lalu kembali bersamanya. Sulit dibayangkan bahwa barusan, Wang 11 telah ikut serta dalam penyerangan gabungan terhadap Lutuo, namun setelah waktu yang singkat, mereka berjalan bersama lagi, secara tak terduga bekerja sama untuk menghadapi musuh. Alasan utamanya adalah karena mereka yang mengolah 3 untai energi abadi terlalu menakutkan. Lutuo dan Wangsi sama-sama terluka, kerusakan vitalitas mereka parah. Jika mereka diserang oleh orang-orang yang sama kuatnya selama proses ini, mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Demi bertahan hidup, keduanya tiba-tiba bergandengan tangan untuk sementara waktu. Segera setelah itu, Wangsi dan Lutuo bersembunyi, diam-diam menunggu kesempatan. Akhirnya, Putri Yaoyu dan Xuan Kun muncul. Setelah kemenangan telak mereka, jika mereka menemukan Lutuo dan Wangsi lagi, maka itu akan menjadi lebih sempurna. Boom! Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, langit dan bumi bergemuruh. Penyergapan Wangsi dan Lutuo membuahkan hasil. Xuan Kun menderita luka misterius di telapak tangan dan jarinya, dagingnya terluka parah, ambruk di tempat, terombang-ambing oleh serangan yang bertubi-tubi. Perubahan terjadi begitu cepat. Xuan Kun terhuyung-huyung, seluruh tubuhnya berlumuran darah, mulut dan darahnya berwarna merah terang, darah terus mengalir keluar. Akan tetapi, dia bukan orang biasa, tidak sekarat, dan mampu bertahan. Saudara Dao, bertahanlah, kita berdua tidak perlu takut pada mereka, kata Putri Yaoyu. Namun, Xuan Kun menatapnya tajam, lalu dengan tegas berlari. Jelas bahwa Xuan Kun sudah terluka, jadi dia tentu saja tidak berani berdiri bersama dengan Putri Yaoyu yang berada di puncak alam. Akan lebih baik jika dia juga berakhir seperti ini. Itu karena pergumulan di antara mereka terlalu intens. Jika salah satu dari mereka masih baik-baik saja, jika mereka mengejar orang yang terluka, itu pasti tidak baik untuk yang terakhir. Putri Yaoyu berbalik untuk berlari. Siapa yang mengira hal-hal akan berkembang seperti ini? Itu benar-benar mengejutkan. Peng! Setelah serangan gila Wangsi dan Lutuo, Putri Yaoyu melarikan diri sambil berjuang mencari cara untuk melarikan diri, tetapi masih terluka, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Si Hao tercengang. Keempat orang itu semuanya terluka. Aliansi yang disebut sebelumnya terlalu lemah. Terlebih lagi, dengan keempat orang itu yang semuanya memiliki niat yang berbeda, pada akhirnya menghasilkan pemandangan seperti ini. Pertempuran pun berakhir, tidak ada seorang pun yang bertempur sampai akhir dengan darah. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, haruskah aku bertindak? Ketika bunga daoku mekar, apakah 100 bunga akan layu? Putri Yaoyu melarikan diri ke kejauhan, gaun putih salju berubah menjadi merah terang, warna yang berasal dari darahnya sendiri. Cahaya bulan mengelilingi tubuhnya yang putih bersih dan gading sedikit gemetar, luka-lukanya sangat serius. Dari belakang, Lutuo dan Wangsi juga cepat-cepat berpisah, tidak mengejar Yaoyu lagi. Sementara itu, keduanya juga berlari ke arah yang berbeda. Pertarungan ini berakhir begitu saja, sungguh tidak terduga. Keempat makhluk muda itu terluka, terlebih lagi semuanya sangat serius. Mereka semua merasa khawatir terhadap yang lain, tidak berani untuk terus bertarung. Mereka semua memilih untuk mundur. Mata si Hao tampak dalam, cahayanya berkedip-kedip. Dia sedang mempertimbangkan siapa yang akan dibunuh. Saat itu juga, dia membuat keputusan, memutuskan untuk membunuh Lutuo. Akan tetapi, ia baru saja mulai bergerak ketika fluktuasi yang mengerikan terpancar dari cakrawala, tak terbatas dan tak terukur, seakan-akan lautan bintang tengah berjatuhan ke dunia ini, menghantam bumi yang luas ini. Orang dapat melihat bumi besar berwarna coklat kemerahan itu bergemuruh, terus-menerus terbelah. Kehendak ilahi yang kuat menyapu bersih, menelan gunung-gunung dan sungai-sungai, semua benda bergerak, pemandangannya menakjubkan, banyak puncak gunung terbelah. Si Hao terkejut, lalu berhenti. Siapa itu? Aura misterius itu benar-benar menakutkan, terlalu mengejutkan. Siapa yang bisa melawannya? Bagaimana mereka bisa melawan? Dia bersembunyi di balik batu raksasa, tidak bergerak, dengan tenang mengamati situasi. Tanpa suara, sebuah sosok muncul di gunung raksasa tertinggi.
Daerah itu sangat tidak jelas di bawah kilatan petir. Bayangan itu heroik, sosoknya tinggi dan tegap, melepaskan tekanan yang menyesakkan. Si Hao tidak berani menggunakan mata langitnya karena takut menarik perhatian. Aura orang ini terlalu menakutkan, seolah-olah satu gerakan tangannya dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah mayat tanpa kepala. Si Hao terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan mata surgawinya, dia tetap melihat dengan jelas bahwa orang ini tidak memiliki kepala. Punggungnya menghadap ke arah ini, lehernya berdarah, seolah-olah kepalanya belum lama dipenggal. Pakaian perang itu, baju zirahnya yang rusak, semuanya mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari zaman kuno. Kemungkinan besar ia kehilangan kepalanya bertahun-tahun yang lalu. Tubuhnya membawa aura kuno, bahkan darah merahnya pun seperti ini. Si Hao terkejut dengan kesimpulannya sendiri. Apakah makhluk tanpa kepala ini masih hidup? Pergerakannya tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Ia bagaikan seorang petarung abadi yang terkemuka, kulitnya dipenuhi dengan sisa energi abadi, bahkan lebih merupakan jenis sifat iblis yang menakutkan. Saat dia berdiri sendirian di sana, seolah-olah dia bisa menebang 9 langit 10 bumi. Tiba-tiba, dia menghilang. Namun, tempat ini langsung runtuh. Setelah suara gemuruh, banyak puncak gunung meledak. Retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya terbelah di permukaan, memanjang entah berapa mil. Si Hao melihat sosok belakangnya yang samar-samar berlari ke arah kapal perang emas yang mereka tumpangi. Tanah menjadi berantakan, binatang-binatang berbulu merah di dekatnya dan makhluk-makhluk ganas lainnya semuanya hancur berantakan di bawah fluktuasi yang dahsyat itu, tubuh dan jiwanya terhapus, tidak ada lagi. Kekuatan jenis ini terlalu menakutkan, membuat seseorang menggigil dalam hati. Untungnya, yang lainnya tidak ada di sini. Kalau tidak, kerugiannya akan tragis. Baru sekarang si Hao bangun. Ia mendapati Wangxi beberapa mil jauhnya, sedang menunjuk ke arahnya. Ternyata dia juga tidak pergi, bersembunyi dalam kegelapan. Saat ini, luka-lukanya menjadi lebih parah, karena fluktuasi tiba-tiba tadi telah mempengaruhinya cukup banyak. Dia bersembunyi tepat di bawah puncak tempat mayat tanpa kepala itu berdiri. Apa benda itu? Tanya si Hao. Ia yakin Wang 11 yang berasal dari keluarga berumur panjang pasti lebih tahu darinya. Seseorang yang sebelumnya meninggal di medan perang ini. Setelah dipenggal, tubuhnya masih memiliki kekuatan. Setelah dikubur di tempat-tempat yang memiliki obat-obatan suci, ia tetap ada sampai sekarang. Wang 11 menjelaskan. Dia tahu. Berdasarkan apa yang dia katakan, makhluk itu mengembangkan kecerdasan, sekarang mampu meninggalkan area pengobatan ilahi. Karena sebagian kekuatan yang masih ada dalam dagingnya sampai sekarang, makhluk itu masih sangat menakutkan. Si Hao sangat terkejut. Makhluk tanpa kepala tadi bisa dikatakan sangat menakutkan, kekuatannya tak terbayangkan. Sementara itu, ini hanyalah sisa kekuatan masa lalu. Jangan lupa tempat macam apa ini, medan perang abadi. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini semuanya melampaui level Master Sekte, mustahil untuk diukur, bahkan Raja Abadi dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Wangxi memutar matanya ke arahnya. Bagaimana kondisimu? Perlu aku gendong? Si Hao merentangkan tangannya. Wangxi melotot ke arahnya. Apakah orang ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Terlihat sangat serius, berbicara dengan santai dan normal. Meskipun aku terluka, kau tidak perlu ikut campur. Meskipun kau mencoba menolongku, itu tetap harus ditanggung sendiri, kan, kata Wangxi. Kalau begitu aku akan menggendongmu di punggungku, kata si Hao. Tidak perlu. Wangxi menyeka jejak darah dari sudut bibirnya. Meskipun kulitnya agak pucat, gayanya yang luar biasa tidak berkurang, tetaplah seorang peri yang luar biasa tidak peduli bagaimana orang melihatnya, membuat banyak anak suci merasa malu dengan inferioritas mereka. Hanya saja, setelah dia berjalan pada jarak tertentu, dia tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri, tubuhnya agak sempoyongan. Ketika keempat ahli muda itu beradu, dapat dikatakan bahwa keempatnya kalah, semua fondasi mereka terluka. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati. Cedera dari seni surgawi kuno adalah cedera dao yang hebat, sangat sulit untuk disembuhkan. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Mereka mengolah 3 untai energi abadi, itulah sebabnya mereka dapat terus hidup, mampu pulih setelah beberapa waktu.
Tentu saja, alasan mengapa luka-luka Wangsi sebagian besar masih ada adalah karena makhluk tanpa kepala itu. Dia menginjak-injak puncak gunung dengan satu hentakan kakinya, membuat bumi besar di sekitarnya meledak. Saat itu, Wangsi berada di kaki gunung, terlalu dekat, itulah sebabnya dia sangat menderita. Si Hao bergerak di sampingnya, tampaknya tidak menyadari perubahan ini, tidak menawarkan dukungan. Wang 11 batuk darah, sangat tidak puas. Dia berbalik, menatapnya, dan berkata, "Mengapa kamu tidak menyadari apa-apa? Bukankah kau bilang kau tidak butuh bantuanku?" Si Hao berkata sambil menopangnya, "Melihat betapa lemahnya dirimu sekarang, 3 orang lainnya juga tidak jauh lebih baik. Jika aku membawamu untuk membunuh mereka, itu pasti akan mudah, kan? Lupakan saja, setelah mengolah 3 untai energi abadi dan menghasilkan bunga Dao Agung, kekuatan bertarung mereka akan mengalami perubahan mendasar. Kamu masih jauh dari menjadi lawan mereka." Wangsi menggelengkan kepalanya. Si Hao mengerutkan bibirnya. Dia sama sekali tidak khawatir. Meskipun dia belum mencapai alam dewa surgawi, dia sudah membudidayakan 2 bunga Dao Agung, jadi dia yakin untuk mengambil tindakan. Dao untuk 1, 1 untuk 2, 2 untuk 3, 3 untuk semua hal. Ketika 3 bunga berkumpul di mahkota, itu akan jauh lebih besar dari imajinasi Anda, lebih besar dari orang-orang yang memiliki 2 bunga Dao. Anda tidak boleh terlalu percaya diri, kata Wangsi. Si Hao tidak melanjutkan perdebatannya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Baru saja, makhluk tanpa kepala itu menuju ke kapal perang kita, tidak akan terjadi hal buruk, kan? Apakah para tetua itu akan mampu bertahan?" Ahli nomor 2 Akademi datang, dan dengan 9 tungku Phoenix, pasti tidak ada masalah. Lembaga Dewa Surgawi jauh lebih kuat daripada imajinasimu, dibangun oleh sekelompok eksistensi kuno yang tersembunyi di dalam 9 surga 10 bumi, dalam dan tak terukur. Kata Wang 11. "Kalau begitu baguslah, jalan pulang kita tidak akan terputus." Si Hao mengangguk. Setelah berjalan beberapa saat, Wang 11 tidak dapat bertahan lagi. Dia meminum pil dewa lainnya, tetapi masih sangat lemah. Alasan utamanya adalah karena fondasinya terluka, menerima cedera Dao yang hebat. "Butuh dukunganku?" tanya si Hao. Ketika Wang 11 mendengar ini, mula-mula dia menatapnya, kemudian telapak tangannya bersinar, menghasilkan sebuah kereta yang mengeluarkan aliran cahaya 7 warna. Mereka naik kereta perang bersama-sama. Si Hao bertugas mengoperasikannya. Meskipun tidak ada binatang suci yang menariknya, mereka masih bisa bergerak di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. "Kereta ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci," gerutu si Hao. "Jika kau mencoba melakukan hal lain padaku, aku akan merapal mantra untuk mengecilkan pita berlian di kepalamu, mengencangkan jiwa primordialmu." Mata indah Wangsi berkedip saat dia berbicara dengan lembut. "Nona muda, kau terlalu banyak berpikir, aku hanya tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan suci." "Apa kau pikir aku ingin menggendongmu di punggungku?" kata si Hao. Akhirnya, mereka meninggalkan tempat ini. Sementara itu, gelombang binatang buas juga menyebar saat ini, binatang buas berbulu merah menjadi lebih sedikit. Mereka turun di tempat yang sunyi. Berdasarkan dugaan Wangsi, pasti ada tanah berharga di dekat sana yang ditanami tanaman obat-obatan suci, tempat tinggal mayat tanpa kepala itu. Bahkan mungkin ada warisan Dao abadi. Mereka bersiap untuk melihat sekeliling, untuk mengungkap tanah rahasia yang tertutup debu. Makhluk tanpa kepala itu bisa saja tetap ada selama ini, dagingnya memiliki vitalitas, jadi berdasarkan spekulasi dia, pasti ada tempat yang memiliki obat-obatan ilahi. Keduanya berharap menemukan gua abadi yang belum diselidiki. Jika memang demikian, maka hasil panen mereka akan terlalu besar. "Obati lukamu sendiri, aku akan mencari tanah kuno itu. Jika aku bertemu Lu Tuo, Xuan Kun atau yang lainnya, aku akan menyingkirkan mereka dengan mudah di sepanjang jalan," kata si Hao. "Bisakah kamu lebih rendah hati?" Wangsi memutar matanya. "Saya orang yang paling rendah hati, selalu berkata jujur, mengapa kamu tidak percaya pada saya?" Si Hao memasang ekspresi tulus. "Karena kau memiliki kemampuan yang hebat, maka bunuhlah Yao Yu untukku." Jelas bahwa Wangsi merasa sangat kesal terhadap Yao Yu. Itu karena dalam serangan gabungan belum lama ini, Yao Yu melepaskan serangan paling ganas terhadapnya, lebih dari setengah luka daonya diciptakan oleh seni surgawi kuno Yao Yu.
Oh, kalau begitu aku akan menangkapnya untuk menghangatkan tempat tidur, kata Si Hao. Minggir dari hadapanku. Jangan bicara omong kosong di sini dan ganggu kedamaianku. Wang Xi tidak ingin mengatakan apapun lagi kepadanya karena takut telinganya dikotori. Dia merasa orang ini semakin tidak bisa diandalkan. Si Hao menghilang. Dia berpindah-pindah di wilayah kuno ini untuk mencari tanah rahasia pengobatan dewa, sekaligus mencari Yao Yu, Lu Tuo, dan yang lainnya.